سوف نبقى هنا كي يزول الألم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah umrah bin Bilal Tour and Travel yang saya hormati, pada saat ini kita tengah berada di Gunung Uhud atau Jabal Uhud, di mana sedikit akan kita pelajari tentang sejarah peperangan di Uhud ini. Dan yang terpenting di balik itu adalah kejadian kekalahan daripada peperangan Uhud ini, kekalahan Rasulullah SAW dan kaum muslimin daripada kaum kafir Quraisy. Dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan para pejuang Rasulullah SAW dan para sahabat terkalahkan dalam peperangan ini? Nah, dengarkan dengan baik. Kisahnya, terjadilah perjanjian perang atau kecamuk perang di area ini semuanya. Inilah yang disebut dengan Pegunungan Uhud. Dan kemudian di belakang itu ada gunung kecil. Lihat, itu namanya Gunung Ruma. Ruma artinya gunung tempat para pemanah dari atas. Di mana di situ ada grup pemanah, pasukan pemanah dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Al-Jubair. Nah, Rasulullah SAW berpesan, hendaklah kalian tetap berada di atas, jangan sampai turun. Walaupun terjadi kekalahan atau menang, sampai kami dimakan oleh binatang pun, burung bangkai pun, tetap kalian harus di situ. Nah, tiba-tiba di perjalanan terjadilah kecamuk perang, sehingga kaum muslimin memenangkan pasukan karena ternyata jago-jago pemanah yang 50 orang yang ada di atas itu mampu mengalahkan semua pasukan-pasukan kuda dari kaum kafir Quraisy yang ada di sekitar ini. Bergelimpanganlah mayat-mayat kaum kafir Quraisy di sini. Bahkan harta-harta ghanimah, harta-harta rampasan bergelimpangan di sini. Mulailah setan membisikkan, sudah turun aja, itu udah rebutan harta, rebutan kekayaan, rebutan makanan, turunlah ke bawah. Sehingga karena pasukan yang 50 di atas itu merasa bahwa sudah menang, akhirnya diantaranya ada terpengaruh oleh setan. Ayo kita turun aja, ikut berebut ke sana. Karena kita udah menang, barang ghanimah udah didapati, barang rampasan. Akhirnya tersisa hanya cuma 10 orang di atas, 40 orang turun ke bawah ikut berebut. Nah, setelah itu kemudian, setelah diketahui hanya tinggal 10 di atas, ternyata Khalid bin Walid dari belakang waktu belum masuk Islam menyelinap masuk ke belakang dan kemudian berganti membunuh tim pemanah yang ada di atas dan berbalik membunuh dan memanah kaum muslimin yang ada di bawah. Terjadilah kekalahan. Singkat. Nah, apa pelajaran yang diambil? Jawabannya, ketika kita meninggalkan perintah Nabi kita, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita meninggalkan agama kita, ketika kita meninggalkan perintah Allah, ketika kita meninggalkan petunjuk Rasulullah, ketika kita meninggalkan petua-petua Rasulullah, jangan pernah bermimpi bahwa Islam akan menang. Itu dia. Kekalahan di perang Uhud ini disebabkan karena meninggalkan perintah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Tapi ditinggalkan, akhirnya terkalahkan. Begitulah manusia kaum muslimin di seluruh dunia ini, bahwa tidak akan pernah ada kemenangan pada Islam ini selama kaum muslimin meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Karena itu kita harus berdakwah, tegas menegakkan Islam, menyampaikan Islam jujur bagaimana dari Nabi SAW. Jangan pernah takut, karena kemenangan itu akan datang setelah kemudian kaum muslimin betul-betul mengamalkan amalan Islam. Ajaran Islam sesuai petunjuk Rasulullah SAW, baru kemenangan itu ada. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa limakkinanna lahum dinahum wa litadallahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Aku berjanji, kata Allah, kepada orang mukmin yang betul-betul mentauhidkan Allah, tinggalkan semua kesyirikan, minta-minta ke kubur, jimat dan lain sebagainya, berdukunan tinggalkan.
syirik, tegakkan tauhid, tinggalkan syirik itu. Wa amilus shalihat. Dan bila kau betul-betul beramal seperti nabimu, mencontohi ustaz-ustaz yang betul-betul mengajarkan sesuai sunnah Nabi, bukan budaya, bukan tradisi, tapi memang betul-betul contoh dari Nabi, maka la yastakhlifannahum bil ard. Bukan sekedar kamu dimenangkan di negerimu, tapi kamu akan dijadikan sebagai khalifah, pemimpin dunia yang akan mengalahkan semua orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Dan kemenangan itu hanya pada orang-orang Islam. Sekali lagi, kapan? Ketika orang Islam betul-betul mentauhidkan Allah. Dan kedua, ketika orang Islam betul-betul mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan agamanya. Itulah pelajarannya kenapa Gunung Uhud ini menjadi sepanjang sejarah kehidupan menjadi ibrah dan pelajaran. Bila kita tinggalkan petunjuk Nabi kita, jangan pernah bermimpi bahwa Islam itu akan jaya dan akan menang. Tetapi begitu kita mengikuti petunjuk Nabi, maka Islam tetap akan jaya. Demikianlah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.